Salam satu laras untuk Anda semua penggemar vlog sniper ngapak. Kali ini saya akan membahas mengenai informasi penting mengenai apa itu ricochet peluru. Secara sederhana, ricochet berarti peluru yang memantul setelah ditembakkan. Biasanya orang awam menyebutnya sebagai peluru nyasar. Ketika ditembakkan, potensi amunisi mengalami ricochet memang ada. Itu terjadi karena ujung pelor tidak menyentuh secara penuh. Amunisi yang mengalami ricochet masih mungkin punya energi yang besar, sehingga bisa merusak atau melukai sasaran yang tidak diinginkan. Karena itu, TNI maupun Polri punya prosedur tertentu dalam setiap pelatihan, termasuk di antaranya yang mengatur area berbahaya ini. Pengertian dasar dari proyektil peluru adalah proyektil padat yang ditembakkan dari senjata api atau senapan angin yang dibuat dari logam, umumnya dari timbal. Sebuah proyektil peluru merusak target dengan cara menembusnya, dan energi yang dihasilkan oleh kecepatan yang sangat tinggi. Dalam konteks modern, sebuah proyektil peluru bersama dengan selongsong, bubuk misiu, rim, dan primer merupakan bagian dari amunisi. Cara kerja saat ditembakkan adalah dengan mendorong proyektil peluru dengan energi kinetik yang dihasilkan ledakan propelan, yang biasanya adalah bubuk misiu. Bahan ini dinyalakan oleh detonator kecil yang disebut dengan primer. Masyarakat awam umumnya menyebut rangkaian amunisi secara utuh disebut juga dengan peluru, di mana proyektil peluru, selongsong peluru, propelan, dan primer termasuk di dalam sebuah peluru. Hal ini sebenarnya salah, karena istilah peluru sebenarnya hanya mengacu pada bagian proyektil dari amunisi tersebut, atau anak pelurunya, bukan keseluruhan dari bagian amunisi tersebut. Istilah lainnya di bidang senjata roket adalah hulu ledak. Seperti halnya peluru non-mematikan, amunisi di mana selongsong tidak berisi propelan atau tidak menggunakan proyektil peluru disebut peluru hampa atau peluru kosong. Saat primer terpukul oleh pin pemicu, hanya akan terdengar suara letusan tanpa adanya proyektil yang ditembakkan senapan. Terdapat pula jenis peluru yang terbuat dari bahan non-logam untuk mengurangi fungsi mematikannya, seperti peluru karet, peluru lilin, peluru plastik, dan amunisi biji-bijian. Peluru tidak mematikan mulai digunakan oleh pasukan huru-hara di seluruh dunia. Berikut ini beberapa kasus peluru nyasar yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah peluru nyasar di Tangerang. Kemungkinan terjadi karena ricochet peluru. Pada website tribunnews.com, Emilia, 33 tahun, ibu rumah tangga, terserempet peluru nyasar di bahu kirinya. Itu terjadi saat Emilia berada di rumahnya di Kampung Pasir Gandung, beralamat di Tangerang, Banten. Saat itu, Emilia mengaku tengah menonton televisi sambil tiduran di ruang tengah rumahnya. Saat kejadian, korban mengaku kaget, dikira batu meleset dari plafon rumah dan menyerempet lengan kirinya dan membuat goresan pada lengannya. Setelah melapor ke polisi, baru polisi lalu mendatangi rumah korban dan menemukan proyektil peluru senjata api di bawah lemari di rumah korban. Menurut kepolisian, masih mendalami dan menyelidiki peristiwa ini, terutama untuk mengetahui peluru berasal dari senjata api siapa. Hingga kini, peristiwa ini masih belum jelas, sebab sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian mengaku tidak mendengar suara letusan senjata api. Menurut polisi, peluru nyasar bisa saja terjadi dari peluru ricochet atau peluru parabol. Peluru ricochet adalah peluru yang memantul setelah mengenai objek tertentu, sedangkan peluru parabol adalah peluru yang ditembakkan ke udara dan sampai batas ketinggian maksimal, lalu proyektilnya menukik ke bawah. Dari hasil pemeriksaan sementara, pihak kepolisian Kabupaten Tangerang tidak sedang melakukan penangkapan tindak lanjut kejahatan di sekitar lokasi. Pihak kepolisian juga akan memeriksa proyektil peluru tersebut ke Lab 4 Mabes Polri. Untuk sementara, apabila warga di sekitar tidak mendengar suara letusan senjata api, maka diduga penembaknya melakukan tembakan dari tanah kosong yang ada di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya adalah kasus ricochet peluru yang terjadi di Malang. Polisi dalami dugaan peluru nyasar yang menewaskan seseorang bernama Bu Wawi. Polisi memastikan penanganan kasus tewasnya Bu Wawi akan dilakukan oleh POM TNI AU. Meski begitu, polisi akan menyelidiki dugaan korban terkena peluru akibat ricochet atau pantulan proyektil tembakan senapan. Lokasi korban luka memang sangat berdekatan dengan area latihan penembak milik TNI AU. Bu Wawi merupakan warga Dusun Pakel, Desa Batu Rento, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Saat kejadian, korban diketahui sedang berencana menggarap lahan pertaniannya yang disewa dari pangkalan TNI AU Abu Rahman Saleh. Usai terluka diduga akibat ricochet senapan, korban sempat berjalan kaki menuju rumahnya dengan darah terus mengucur di bagian pipi sebelah kanan. Ketika sampai di kawasan proyek tol Pandaan Malang, berjalan sekitar 300 meter dari perkampungan desanya, korban ambruk dan ditolong warga. Namun, sebelum dibawa ke rumah sakit, korban telah meninggal. Jadi untuk pelajaran kita semua sebagai pemburu ataupun hobi menembak, mari kita jaga sudut dan arah tembakan kita agar tidak terjadi ricochet yang mengakibatkan korban jiwa. Semoga informasi mengenai ricochet peluru ini bermanfaat untuk Anda semua penggemar hobi berburu dan menembak seluruh Indonesia. Salam satu laras.